Haikal, bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap Buniyani sejauh ini? Vicky, sampai saat ini belum terlihat adanya pergerakan dari Diskrimsus terkait dengan pemeriksaan Buniyani yang sudah diperiksa sejak 14 jam yang lalu. Buniyani memang diperiksa pada hari Rabu malam lalu. Ia ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan apa yang telah ia lakukan, yaitu lebih spesifiknya ketika ia mengupload video orasi Gubernur Petahana Nonaktif Basuki Cahayapurnama di depan masyarakat Kepulauan Seribu yang pada kelanjutannya masuk dalam dugaan kasus penistaan agama. Buniyani mengaku bahwa ia memang mengupload video tersebut, namun ia menyatakan bahwa ia bukan yang pertama mengupload video tersebut, dikarenakan ia mengunduh video itu dari website NKRI, sebuah website yang mana menjadi ia katakan sebagai sumber pertama dari dia dapatkannya video tersebut. Namun ketika Buniyani mengupload video itu, ia tidak menguploadnya secara full, ia menguploadnya kurang lebih sekitar 4 menit, di mana di dalam video tersebut terdapat kalimat dari Gubernur Petahana Nonaktif yang menyatakan bahwa masyarakat Kepulauan Seribu jangan mau dibohongi pakai surat Al-Maidah. Inilah yang menjadi viral di masyarakat, yang mana menyebabkan terjadinya demo 2 kali dari tuntutan masyarakat untuk menetapkan Ahok sebagai tersangka dugaan kasus penistaan agama, sehingga video ini dianggap ke pihak kepolisian menjadi potensi viral atau potensi terjadinya perang sara antar masyarakat, sehingga Buniyani ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan sampai saat ini, yaitu yang dapat kami informasikan, ia dituduh sebagai penyebar informasi kebencian atau menyebarkan informasi yang berbau sara. Lalu yang kedua, Buniyani juga dituduhkan pasal Undang-Undang ITE, di mana transaksi elektronik yang ia lakukan atau informasi yang ia lakukan yang ia bagikan di media sosial ini mengandung unsur kebencian di masyarakat, dan pada akhirnya pun telah menjadi viral sehingga Buniyani dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE. Namun pihak Buniyani sendiri sampai saat ini belum memberikan keterangan secara resmi kepada pihak media, dan ia pun belum juga keluar dari Diskrimsus Polda Metro Jaya, sehingga kami belum bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait dengan hasil pemeriksaan tersebut, apakah Buniyani akan ditahan selama beberapa waktu ke depan atau ini hanya berupa sebatas pemeriksaan saja. Namun selain itu, Wiki, Polda Metro Jaya juga telah menetapkan Buniyani sebagai tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait sara. Buniyani dianggap telah melakukan provokasi dan menyebar kebencian ketika ia mengunggah video pidato Ahok di Kepulauan Seribu. Buniyani ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan perdana sebagai terlapor di Polda Metro Jaya selama kurang lebih 9 jam. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiono, mengatakan penetapan itu dilakukan setelah penyidik mendapatkan cukup bukti. Buniyani terancam dijerat pasal 28 ayat 2 tentang Undang-Undang ITE, junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Berikut adalah pernyataan dari Awi Setiono. Kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Bahwasanya yang bersangkutan dari tuduhan persangkaan oleh pelapor terkait dengan pencemaran nama baik dan penghasutan sara yang dapat kita penuhi terkait dengan unsur-unsur perbuatan pidananya, yaitu terkait dengan adanya penghasutan yang berbau sara. Bersangkutan kita naikkan tersangka, tentunya kita sementara ini memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagai tersangka yang bersangkutan. Sementara itu, Iki, terkait dengan kasus Buniyani, pemeriksaan dugaan kasus penistaan agama oleh Gubernur Petahana Nonaktif Basuki Cahayapurnama dikatakan akan segera rampung. Kabar Reskrim Komjen Pol Ari Dono Sukmanto menyebut pemeriksaan akan selesai hari Jumat pekan ini. Menurut kabar Reskrim Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, kasus dugaan penistaan agama sudah hampir rampung. Saat ini penyidik masih mengumpulkan keterangan tambahan yang selanjutnya akan diperkuat di persidangan. Pelimpahan berkas kepada jaksa penuntut umum untuk diperiksa akan dilakukan pada hari Jumat sebagai tahap pertama. Penyidik sudah melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan sejak surat perintah dimulainya penyidikan diterbitkan. Melihat dorongan publik yang besar dan protes yang cepat di kepolisian, Komjen Ari belum bisa memastikan apakah kasus ini akan segera digelar di pengadilan sebelum Februari tahun depan.
Jadi itulah Wiki terkait dengan informasi